Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Teknopreneur bidang desain komunikasi visual, yang mana sebelumnya di kelas kita telah membahas mengenai pengertian Teknopreneur, profil Teknopreneur, dan juga peluang usaha desain komunikasi visual. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai sikat Teknopreneur dan juga kode etik desain komunikasi visual. Oke. Seorang teknopreneur harus mempunyai beberapa sikap, diantaranya yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan juga inovatif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan juga produktif agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat, agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Dan yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Karena sebagai teknopreneur, kita harus siap dengan permasalahan-permasalahan yang akan datang di kemudian hari. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai kode etik desain komunikasi visual. Bagi desainer komunikasi visual, kode etik bertujuan untuk mencapai fair play. Artinya, semua yang berhubungan dengan industri maupun profesi tersebut seperti klien, desainer, serta pihak-pihak lainnya yang berhubungan dalam hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang disepakati atau berlaku. Kode etik disusun guna mencegah terjadinya praktek bisnis yang curang, tidak adil, serta kerugian-kerugian yang akan diakibatkannya. Selanjutnya, Organisasi Asosiasi Profesi Desain Grafis Internasional pada tahun 1987 menyusun dan menerbitkan Kode Perilaku Profesional yang menjadi salah satu acuan untuk menyusun kode etik profesi desain komunikasi visual di asosiasi-asosiasi profesi DKV di berbagai negara anggotanya. Maka, kode etik yang disusun diantaranya sebagai berikut. Keharusan membuat kesepakatan dan order dalam bentuk tertulis dan kontrak yang ditandatangani oleh desainer dan juga klien. Yang pertama, berhubungan dengan perubahan dan tambahan yang bukan merupakan kesalahan desainer harus dibebankan kepada klien sebagai biaya tambahan yang terpisah. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh desainer menjadi tanggung jawab desainer. Waktu dan biaya yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut tidak boleh dibebankan kepada klien. Yang ketiga, jika sebuah order pekerjaan desain ditunda atau dibatalkan secara sepihak oleh klien, maka biaya pembatalan harus dibayarkan kepada desainer berdasarkan waktu, upaya, dan juga biaya yang telah digunakan. Yang keempat, penyelesaian pembayaran atau pelunasan harus dilakukan pada saat pengiriman desain, kecuali sebelumnya telah ada kesepakatan lainnya. Pembayaran atas desain tidak dapat ditunda karena menunggu pembayaran atau persetujuan pihak lain. Yang selanjutnya, desainer harus selalu menempati tenggat waktu atau deadline yang telah ditentukan sebelumnya. Desainer dapat dan akan dikenakan pertanggungjawaban atas biaya yang muncul akibat keterlambatan deadline. Yang selanjutnya, desainer harus memberitahukan kemungkinan keterlambatan pada pengiriman desain. Jika desainer gagal memenuhi kesepakatan kontrak karena keterlambatan dengan alasan yang tidak jelas atau desain yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak, maka akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak oleh desainer. Jika jadwal pekerjaan desain tertunda karena keinginan klien, maka desainer harus memberikan hasil akhir desain yang kualitasnya paling mendekati hasil akhir sesuai jadwal pekerjaan. Kemudian, pekerjaan desain bukanlah pekerjaan sewa tenaga, sehingga hak kepemilikan tidak diberikan sepenuhnya kepada klien. Yang selanjutnya juga, jika sebuah karya desain dijual berdasarkan perjanjian dengan hak pengguna terbatas, maka jika desain tersebut digunakan melampaui batasan tersebut, maka desainer berhak menerima pembayaran tambahan. Dan yang terakhir, setiap penggunaan karya seni atau desain harus mencantumkan kepemilikan atau copyright. Plagiarisme tidak diizinkan dengan alasan apapun. Ini merupakan hal yang penting untuk para desainer memegang teguh prinsip bahwa kepemilikan atau copyright itu sangat penting
dan bagi klien untuk menghargai dan juga mengerti akan situasi tersebut. Nah, mungkin itu materi tambahan mengenai Teknopreneur bidang desain komunikasi visual yang telah dijelaskan mengenai sikap Teknopreneur dan kode etik dalam desain komunikasi visual. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.